Shalom, selamat malam teman-teman semua. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah kita masing-masing untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui PA streaming Pemuda HKBP Tangerang Kota. Untuk itu teman-teman, kita akan memulai ibadah PA kita. Terlebih dahulu, mari kita bersaat teduh. Baik, saya mau menyapa teman-teman semua. Bila saya katakan Tuhan Yesus baik, teman-teman menjawab, yes, Dia menyediakan yang saya perlukan. Tuhan Yesus baik, yes, Dia menyediakan yang saya perlukan. Oke, Tuhan Yesus baik. Untuk menambah semangat kita, saya mengajak teman-teman untuk berdiri. Mari kita nyanyikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Memberikan kami kekuatan, pertolongan, dan juga kesehatan ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami. Bapa, pada malam hari ini kami datang bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Bapa, berkatilah PA kami ini. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan berkenan menerima puji-pujian kami dan doa-doa kami Bapa. Bapa, kami memohon ampun juga atas segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam masa-masa sulit seperti yang kita hadapi saat ini, kita menyadari bahwa
kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik kita memerlukan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu." Teman-teman terkasih, di ibadah Jumat Agung kemarin kita kembali diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan meresponnya dengan hidup berkenan di hadapan Allah. Namun kita menyadari hari-hari yang kita lalui, kita masih sering menyakiti hati Tuhan, masih sering melakukan dosa. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku atas segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama akan menyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi.
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, remaja dan pemuda HKBP Tangerang Kota, pada minggu kedua ya kita melakukan ibadah online. Secara online maksud saya. Terima kasih buat adik-adik kami remaja yang ikut bergabung pada hari ini. Biarlah ibadah kita hari ini tetap menjadi satu penguatan bagi kita untuk tetap semangat ya. Walaupun kita ibadah online bukan berarti kita kurang iman. Tetapi disinilah kita menunjukkan bukti kita sungguh-sungguh menaati apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan menaati apa yang dicanangkan oleh pemerintah dan juga pemimpin gereja kita untuk kita laksanakan bersama. Semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Amin. Nats renungan pada ibadah kita pada malam ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7. Marilah kita membacanya di rumah kita masing-masing dan saya akan membacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ada orang baik yang menolong kita, maka kita akan menyambutnya dengan sukacita, dan segala kebaikan yang dilakukan orang kepada kita tidak akan pernah bisa kita lupakan. Kita akan selalu mengingat-ingat dia, karena dia seorang yang sangat baik yang menolong kita. Bahkan kita akan selalu memuji-muji dia dan menceritakan perbuatan baiknya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau di dalam perikop kita di ayat 3 tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Petrus mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, tentu ini adalah satu alasan bagi dia memuji Tuhan, karena dia merasakan bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah menyelamatkan dia. Dan bukan hanya menyelamatkan dia, tentu menyelamatkan murid-murid yang lain dan menyelamatkan banyak manusia. Pujian kepada Tuhan atas berkat sukacita, atas keselamatan yang diberikan Tuhan, atas berkat-berkat yang diterima di dalam kehidupannya. Tentu ini adalah satu hal yang wajar.
Saya katakan hal yang wajar. Bagaimana kalau bagaimana kalau kita mendapatkan satu kebaikan, satu berkat, bisa itu kenaikan kelas bagi anak-anak kami yang masih sekolah, nilai yang bagus, dapat ranking, yang mencari pekerjaan dapat pekerjaan, yang melakukan bisnisnya berhasil dengan baik. Tentu berkat-berkat sukacita yang didapatkan seperti itu pantas memang membuat kita bersyukur. Tapi jika sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, misalnya kita sakit, di PHK, adik-adik kami yang sudah bekerja, misalnya nilainya tidak bagus, ada masalah dengan guru atau dosen dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya, apakah dia masih sanggup untuk bersukacita? Apakah dia masih sanggup untuk mengucap syukur? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai tema di persekutuan kita, di ibadah kita pada malam ini, yaitu yang dipilih oleh panitia atau pengurus, yaitu iman pengharapan di masa sulit. Iman pengharapan di masa sulit. Kenapa dikatakan iman pengharapan di masa sulit? Ayo kita kaji satu-satu dari perikop kita pada malam ini. Yang pertama tadi adalah di ayat 3 dikatakan, setelah tadi, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Telah melahirkan kita kembali. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Bagaimana Allah melahirkan kita kembali? Tentu yang dimaksud di sini bukanlah orang yang keluar dari rahim ibunya kembali. Tentu tidak bisa. Kita yang sudah dilahirkan di bumi tidak bisa kembali ke rahim ibu. Tapi apa yang dimaksud adalah bagaimana manusia lama yang penuh dengan dosa itu dimatikan, dan manusia baru dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kehidupan yang baru, itulah yang dilahirkan di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan melahirkan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya. Lalu dikatakan lagi di ayat 3, kelahiran baru itu adalah satu anugerah, suatu keselamatan yang besar yang datang daripada Tuhan. In His great mercy. Anugerah yang besar yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Lalu di ayat 3 itu masih dilanjutkan setelah di pembacaan tadi. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berarti hidup orang yang sudah diselamatkan, dia tidak boleh putus harapan. Harapannya harus terus hidup dan hidup. Living hope. Pengharapan yang hidup, yang tidak boleh mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa dan seterusnya. Ya, untuk mendapat satu bagian yang tidak dapat binasa. Bagian yang dimaksud yang tidak binasa itu apa? Bagian itu adalah satu warisan. Warisan yang diberikan kepada orang yang setia. Warisan yang tidak binasa. Dia ada terus, kekal dan tidak berubah. Tentu kalau dia tidak berubah karena dia dijaga. Dia dijaga dengan baik. Siapa yang menjaga? Tentu Allah yang di sorga. Kamu menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Luar biasa ya. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bagi kamu, kamu siapa? Siapa yang mendapatkan bagian itu? Siapa yang mendapatkan warisan itu? Tentu adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pengharapan.
Orang yang hidup di dalam pengharapan, dia akan setia. Dia tidak akan putus asa. Itulah bagiannya nanti di sana. Bagian yang kekal. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang banyak memikirkan hal-hal yang di bumi ini. Mencari, tidak ada habisnya. Tidak ada kurangnya. Tidak cukupnya. Terus kurang dan kurang. Selalu mencari dan mencari. Sampai dia lupa apa tujuan hidupnya. Manusia terus mencari padahal dia tahu. Apa yang kita cari di bumi ini, tentu itu akan binasa. Itu akan hancur. Itu boleh kita lihat di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta yang di bumi ini akan habis, dimakan karat dan ngengat, dan dicari-cari orang jahat. Tapi harta yang kekal yang di sorga tidak ada satupun yang bisa mencurinya dari anak-anak Tuhan. Amin? Amin. Kalau tadi warisan itu dijaga dengan aman, tentu anak-anak Tuhan, kamu, saya, kita pun dijaga oleh Tuhan. Kita baca di ayat 5 dikatakan, 1 Petrus tadi ya, di ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, kamu yang dipelihara. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Sungguh luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, orang yang tidak putus harapan, dia mempunyai kekuatan. Karena apa? Karena dia tahu dan percaya dia dipelihara oleh Allah. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Kenapa dia dipelihara oleh Allah? Karena Allah itu adalah gembala yang baik. Dan dia itu adalah, dan kita ini adalah domba-dombanya. Domba tentu akan mengikuti gembala. Tentu kita sebagai anak Tuhan, kita pun mengikuti Sang Bapa. Apa yang diinginkannya. Ketika kita melakukan dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka kita akan selamat. Kita tidak akan salah jalan. Dia membimbingku ke jalan yang benar. Dia menyegarkan jiwaku. Ya, dia gembala yang baik yang tidak akan menyesatkan langkah kita. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau, membaringkan kita, memberi air yang segar. Itulah Tuhan. Dia baik dan sangat baik. Tentu ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, berbagai-bagai pergumulan di dalam hidup, anak-anak Tuhan tidak akan pernah takut. Amin. Sekarang kita diperhadapkan dengan pencobaan, pergumulan yang sangat berat. Ketakutan, kengerian, itu membayang-bayangi kita. Malaikat maut seolah-olah sudah dekat, berada di sekitar kita. Ketika kita mendengar berita corona seperti ini, yang meninggal sudah segini, sudah sampai ke negara ini. Berita-berita itu membuat kita ketakutan. Berita-berita itu melemahkan, menggoyahkan iman kita. Kalau kita saja yang mendengarkan itu, merasa ciut, merasa nyali kita kecil, merasa tidak berdaya. Kalau kita saja merasakan hal seperti itu, tentu kita tidak menginginkan itu terjadi kepada orang. Karena itu, janganlah teruskan berita-berita yang menakutkan itu. Cukuplah sampai pada dirimu. Karena kita sudah tahu, berita itu, kejahatan corona itu memang luar biasa. Semua kita sudah tahu, jadi tidak perlu lagi kamu berita-beritakan. Cukuplah sampai di situ. Sekarang tugas kita apa? Berdoa, menjaga diri,
membersihkan segala sesuatu, persiapkan semua benteng-benteng pertahanan. Dan yang paling penting adalah berdoa. Di ayat 6, saudara-saudara, adik-adikku, remaja dan pemuda gereja HKBP, dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau tadi di awal saya sudah katakan, kalau orang bersuka cita, kalau orang mengucap syukur karena mendapatkan berkat Tuhan itu wajar. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, bagaimana dia harus bersuka cita? Kalau dia mengandalkan kekuatannya, kalau dia mengandalkan pikirannya, tentu dia tidak akan bisa bersuka cita. Dia akan kalah. Karena apa? Karena tubuh ini adalah fana. Tubuh ini terbatas. Tubuh ini tidak mampu untuk melawan hal itu semua. Tapi karena kita terbatas, karena kita tidak mampu, maka kita memerlukan pertolongan. Siapa dan dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita datang dari Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah goyah di dalam iman. Teruslah berharap kepada Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang, situasi yang harus kita hadapi, tetaplah bergembira. Tetaplah bersuka cita. Karena apa? Karena ketika kita bergembira, disitulah tubuh kita ini memproduksi hormon endorfin. Hormon kegembiraan, hormon yang membuat riang. Bersukacitalah. Tapi sebaliknya, ketika kita ini kalut, galau, sedih, tertekan, pada saat itulah hormon-hormon yang menyulitkan tubuh kita ini pun terbentuk. Dan sehingga membuat tubuh kita menjadi lemah. Sehingga dikatakan imun tubuh kita semakin menurun, maka segala sesuatu penyakit yang datang dari luar, itu gampang sekali menyerang kita. Karena itu buanglah ketakutan, buanglah kegelisahan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan semangat, tapi semangat yang patah, mengeringkan tulang. Itu benar. Coba kalau kita sedang sakit, coba kalau kita sedang susah, semakin kita tidur, semakin kita diam di rumah, maka kesusahan itu semakin berat. Tapi ketika kita pergi refreshing nanti ya, setelah masa corona selesai, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, pergumulan, ketika kita pergi keluar, kita melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya, atau kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menghilangkan beban pikiran kita, pasti kita akan merasa lebih longgar. Beberapa waktu yang lalu, saya memang merasa tidak fit. Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Tapi 1 hari saja. Kok kayaknya badan ini berat, dengar apa tuh lagi gencar-gencarnya virus corona itu kan. Dengar berita jemaat meninggal, masuk rumah sakit. Kayaknya saya ini ikut sakit, saya ini ikut merasa semakin berat gitu. Tapi saya ingat firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Semakin aku lemah, maka aku semakin sakit. Saya bangkit, saya melakukan segala aktivitas, beres-beres dan segala macam, sampai akhirnya waktu berjalan dan hari itu selesai dengan baik. Dan terasa badan ini pun semakin sehat. Itu nyata. Coba kalau kita tidak percaya, lakukanlah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Apapun kondisi kita harus terus bersukacita. Karena apa? Di Matius 5 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Bersukacita dan bergembiralah. Apa upah yang di sorga? Yaitu warisan tadi. Bagian yang tidak lenyap. Bagian yang tidak rusak. Upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau kita sekarang susah, kalau kita sekarang menderita, ini masih lanjutan kehidupan manusia. Manusia sebelum kita ini, leluhur kita di atas kita, mereka pun sudah lebih dulu. Kami para pendeta, para pelayan di tengah-tengah gereja, kalau kami bergumul, para pelayan-pelayan sebelumnya pun sudah lebih dulu melakukannya. Termasuk para rasul, para nabi, mereka sudah lebih dulu bergumul. Nabi-nabi sebelum kamu. Jadi opung kita pun itu sudah lebih dulu mereka bergumul dari kita. Jadi ya memang begitulah hidup. Kalau manusia hidup itu ya memang harus bergumul. Kalau manusia masih bernafas ya dia harus mengalami berbagai-bagai
Pencobaan, karena pencobaan itu adalah proses pemurnian iman kita. Pencobaan yang kita hadapi, pergumulan itu adalah proses pemurnian, peleburan hidup kita. Sehingga kita dibentuk menjadi baru, iman kita dimurnikan kembali. Iman yang murni, maka dia iman yang berkualitas. Yang berkualitas tentu harganya mahal. Yang berkualitas dicari orang. Yang berkualitas itu bisa diandalkan. Kalau tidak berkualitas, siapa yang mau mengandalkan? Jadi kalau kamu sudah belajar, sudah sekolah, jangan cukup cuma belajar dan sekolah ya. Harus kembangkan apa yang kau miliki sehingga kau menjadi orang yang berkualitas. Lihatlah di sekolah, siapa yang juara pasti banyak temannya. Demikian sebaliknya. Kalau orang bodoh, udah bodoh, nakal pula. Gak ada temannya itu. Kalaupun ada ya teman yang bodoh lah. Atau teman yang nakal. Tapi kalau dia pintar, udah pintar, baik, rajin gereja, ramah, rajin menabung. Wah, banyak temannya itu. Semua sayang sama dia. Bukan hanya guru, semua sayang. Jadi pergumulan ini adalah proses pemurnian. Mari kita baca di ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu. Jadi iman kita ini berarti harus dibuktikan. Tidak cukup hanya kita katakan, oh saya ini percaya kepada Tuhan. Aku ini beriman. Cukup, oh tidak. Itu perlu pembuktian. Apa yang membuktikan adalah pencobaan di dalam kehidupan kita. Murni enggak? Kuat enggak? Teguh enggak? Berpengharapan enggak? Kan gitu. Kalau cuma kita dengar firman, bernyanyi, dapat berkat, kita katakan kita kuat, oh itu enggak cukup. Sama kayak tadi, bersukacita hanya ketika dia mendapatkan berkat sukacita daripada Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup yang berat, dia tidak mampu mengucap syukur, nangis terus, mengeluh terus. Oh, tidak. Jadi iman kita ini ya harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikan iman yang teguh, iman yang tangguh, iman yang setia, iman yang penuh pengharapan kepada Tuhan? Adalah pencobaan. Jadi kalau kita sekarang diperhadapkan dengan pencobaan, yaitu sedang kita dalam proses ujian. Ini ujian, katanya kan? Iya, kita di dalam ujian. Ketika kita lulus ujian, maka tahulah di situ siapa yang pintar, siapa yang nggak pintar, kan? Kalau nggak diuji, mana tahu siapa yang pintar, siapa yang bodoh. Tapi setelah lulus ujian, terlihatlah kualitasmu. Siapa yang kualitas super, siapa yang kualitas KW. Ya, jadi iman kita harus diuji. Karena ketika kita tidak diuji, maka iman kita ini menjadi iman yang kosong, iman yang sombong. GR, kalau kata orang Batak itu panggaron. Ya, iman kita itu harus diuji. Kalau tidak diuji, maka kita jadi sombong. Lihat Petrus. Petrus itu di dalam Matius ya, di Matius 26 ayat 33 apa katanya? Dia murid Yesus loh. Dia bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan. Terus dia baik mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita lihat bagaimana Petrus di akhir kehidupan Yesus. Dia katakan di ayat 33, 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sekalipun, biarpun mereka semuanya goncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu, apa kata Yesus kepada Petrus? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu apa lagi dijawab Petrus? Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Dia sombong. Ternyata apa? Sebelum ayam berkokok 3 kali,
Petrus sudah menyangkal, oh tidak, aku tidak mengenal dia. Tidak, aku tidak bersama dengan dia. Ketika banyak orang, oh ini temannya, ini saudaranya. Kata, oh tidak, aku tidak mengenal dia. Petrus menyangkal Yesus. Tuhan tidak ingin kita menyangkal dia di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, kita harus mempertahankan. Apapun yang kita hadapi, kita harus terus memuliakan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita alami. Pencobaan yang kita hadapi ini adalah masih pencobaan biasa, yang akan diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita diberi berbagai-bagai pencobaan, maka di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, manusia itu pun diberi berbagai-bagai karunia. Berbagai-bagai karunia diberikan Tuhan kepada kita untuk kita mampu melawan, untuk mampu menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kita. Karena itu setelah kita mampu menghadapi, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Kita tidak takut, tidak gentar. Apapun orang bilang, aku punya Tuhan kok. Aku berani. Kan gitu. Jadi kita buatlah pencobaan-pencobaan itu seperti imunisasi. Jadi kalau anak itu diimunisasi, tubuhnya menjadi kebal toh? Iya. Jadi kita ini sedang diimunisasi ketika kita sedang bergumul. Kita ini sedang diimunisasi ketika kita sedang susah. Ingatlah, ketika kita sedang susah, ingat, oh Tuhan terima kasih aku lagi diimunisasi. Oh Tuhan terima kasih aku sedang divaksin, supaya aku semakin kuat. Teruslah melawan rasa sakit itu. Teruslah, setelah diimunisasi kan anak itu nggak langsung sehat segala macam, enggak ya. Dia pasti malamnya demam, rewel. Ya, kita pun begitu. Ketika kita divaksin, diimunisasi, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, dengan pergumulan, pasti kita merasa sakit, galau, sedih, susah. Kan gitu. Jadi, ketika kita diimunisasi, maka kita semakin kuat. Imunitas tubuh kita semakin kuat. Antibodi kita ini semakin tersusun dengan rapi. Sehingga ketika ada persoalan, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah, oh, itu bukan jadi persoalan yang berat bagi kita. Kita akan mampu menghadapinya. Samalah seperti sekarang ini. Imunitas kita kan berbeda-beda. Ada yang daya tahan tubuhnya kuat. Ada yang daya tahan tubuhnya setengah kuat. Ada yang tidak kuat. Kalau yang tidak kuat, mungkin dia akan gampang terkena virus. Yang setengah kuat, dia kena. Tapi dia sudah menunjukkan gejala-gejala kalau dia kena. Seperti yang kita tahu kan, batuk, kering, pilek, terus ada demamnya. Tapi sekarang kan ada lagi satu lagi, OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu orang yang punya imunitas kuat. Dia tubuhnya punya antibodi yang tersusun dengan rapi, kuat. Jadi ketika ada virus itu datang, dia sudah kena. Tapi karena imunitas tubuhnya kuat, dia mampu bertahan. Dia tidak pilek, dia tidak batuk, dia tidak demam. Dan akan bisa membuang atau mematikan virus-virus dalam tubuhnya. Karena antibodi yang baik dan imunitas yang baik dalam tubuhnya. Tapi OTG ini kan, karena kita disuruh sekarang kan, banyak kota sekarang yang sudah di lockdown. Dan kita ini pun disuruh stay at home. Tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Jadi orang yang OTG itu pun jangan kemana-mana. Biarlah kamu sembuh sendiri, sehat sendiri. Karena kalau kamu ketemu dengan orang yang tadi imunitasnya rendah, maka virus yang ada di dalam dirimu itulah yang kamu tularkan. Kan gitu. Kita yang OTG, yang tadi OTG tadi, orang yang imunitasnya bagus itu dia tidak akan sakit. Tapi dia bisa menularkan. Kan gitu. Jadi orang tanpa gejala itu orang Kristen yang imunitasnya kuat. Dia menghadapi pergumulan. Dia menghadapi kesulitan. Tapi dia mampu menghadapinya. Jangan kalian pikir Inang ini nggak ada masalah. Pendeta semua baik-baik, nggak ada persoalan hidupnya. Siapa bilang? Oh, tidak. Cuman mereka adalah OTG, orang tanpa gejala. Tidak kelihatan kalau ada masalahnya. Disimpan di dalam hati. Diserahkan kepada Tuhan. Tuhan membuka jalan, menunjukkan jalan keluar. Tentu kita pun harus seperti itu. Kita harus berani di dalam hidup. Kita harus kuat. Biarlah pencobaan itu
menjadi vaksin, imunisasi bagi kita, membuat kita menjadi lebih kuat. Supaya kita apa? Supaya kita sampai di sana. Itulah tujuannya, supaya kita mendapatkan bagian tadi, warisan yang kekal yang tidak rusak oleh karat dan ngengat, yang tidak bisa dicuri dan dibongkar oleh pencuri. Itulah tujuan kita. Karena itu adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman dan pengharapanmu harus kuat, teguh kepada Yesus. Karena kita sekarang sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Iman pengharapan di masa-masa yang sulit akan membuat kita bisa menjadi pemenang. Amin. Amin. Kuatlah hatimu, teguhlah imanmu, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Kekuatan Tuhan kita, kedahsyatannya jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat dari persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi penguat bagi kami, yang menjadi harapan baru bagi kami. Tuhan menjanjikan warisan yang kekal bagi kami. Karena itu mampukan kami melewati perjalanan hidup kami yang penuh dengan pergumulan. Dan biarlah kami boleh memenangkan dan mendapat warisan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, menangkanlah kami untuk melewati persoalan ini. Menangkanlah hati kami untuk boleh menjalani segala aktivitas kami dengan penuh sukacita. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, rancangan-Mu jauh lebih luar biasa di dalam hidup kami. Karena itu kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam Yesus kami berserah, hanya di dalam Yesus kami berlindung. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, menjadi pemenang di dalam Tuhan. Horas. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian, tak ku tahu kan hari esok. Aku takutkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada
Selamat malam teman-teman, aku akan mengajak teman-teman untuk berdoa syafaat. Aku berharap teman-teman mengikutinya dalam hati masing-masing nanti ketika kita berdoa. Adapun pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada malam hari ini adalah yang pertama, kita akan mendoakan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kita mendoakan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama HKBP. Kita berdoa untuk seluruh full timer yang ada di Indonesia. Kita berdoa juga untuk remaja pemuda HKBP Tangerang Kota dan full timer di gereja HKBP Tangerang Kota. Kita berdoa untuk orang tua kita baik yang dekat maupun jauh, mendoakan teman-teman kita dan mendoakan negara kita, juga tempat tinggal kita, Kota Tangerang. Untuk itu, aku mempersilakan teman-teman mengambil sikap berdoa. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan, masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah PA online kami. Kami sungguh menikmati setiap firman-Mu yang tadi sudah kami dengarkan, setiap puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Biarlah kiranya juga itu menambah sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, di tengah-tengah wabah corona ini kami bisa menikmati ibadah yang sungguh luar biasa indah yang bisa kami rasakan. Walaupun kami beribadah jauh satu dengan yang lainnya, tapi biarlah kiranya Tuhan yang tetap tanamkan sukacita dan kebahagiaan di dalam hati kami masing-masing. Bapa, sebentar kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan yang berkati setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa gereja saat ini mengadakan ibadah online ataupun streaming. Biar kiranya Tuhan yang berkati untuk setiap firman-Mu agar bisa tetap tersebar Bapa, walaupun dalam keadaan dilanda virus wabah corona. Bapa, kami juga mau berdoa terkhusus untuk HKBP yang ada di Indonesia dan HKBP Tangerang Kota lebih khususnya. Biar kiranya Tuhan yang berkati setiap full timer, Tuhan yang berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di HKBP Tangerang Kota. Kiranya Tuhan yang berikan kesehatan selalu. Biarlah kami sebagai jemaat di HKBP Tangerang Kota bisa menikmati setiap firman-Mu melalui ibadah-ibadah minggu, ibadah keluarga yang kami laksanakan. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, baik remaja maupun pemuda. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang pimpin dan berikan mereka kesehatan, agar mereka juga bisa menjaga kesehatan satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang jauhkan dari segala sakit penyakit. Dan berdoa juga untuk teman-teman kami mungkin yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang pulihkan mereka, Tuhan yang berikan mereka semangat untuk bisa tetap menjaga kesehatannya dan juga bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah kiranya Tuhan yang sertai, Tuhan yang berikan kesembuhan dan pemulihan. Ya Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang tetap tanamkan sukacita dan kebahagiaan dalam hati kami masing-masing di tengah wabah virus corona yang saat ini melanda. Biarlah kiranya Engkau yang ingatkan kami dan tetap berikan kami hikmat di dalam menjaga kesehatan kami. Bapa, di sini juga kami mau berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, dari setiap pimpinan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat, kiranya Tuhan yang berikan kebijaksanaan. Kiranya Tuhanlah yang memimpin setiap keputusan-keputusan dari pemerintah kami. Kiranya pemerintah kami memberikan kebijakan-kebijakan untuk keselamatan kami bersama. Kiranya Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu, Engkau pulihkan negara kami, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau jauhkanlah dari segala virus-virus ini Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk tempat kami tinggal, Kota Tangerang. Kiranya Tuhan juga yang berkati setiap pimpinan tertinggi sampai dengan terendah. Tuhan yang kiranya berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka untuk menentukan kebijakan-kebijakan di masa-masa wabah corona ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang pulihkan kota kami, Tuhan yang pulihkan bangsa kami. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang mendengarkan. Kami percaya di masa-masa seperti ini benar Bapa, kami mendapatkan banyak hal, kami mempelajari banyak hal
tapi biarlah kiranya Engkau yang tetap memberikan kami semangat, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, dan Engkau yang memimpin kami. Bapa, begitu banyak sebenarnya doa dan permohonan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi biarlah kiranya Engkau yang mengetahui apa yang kami butuhkan, Engkau yang mengetahui hidup kami, dan kiranya Engkau juga yang ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, karena kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam pantaran Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti PA Pemuda malam hari ini. Dimanapun teman-teman berada, biarlah kita senantiasa rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bertemu lagi di PA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas!